Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu komoditas rumput laut yang sangat penting di Indonesia, yaitu Cavapicus alvarezi. Spesies ini dikenal sebagai salah satu penghasil keraginan utama di dunia dan memiliki peran besar baik dalam sektor ekonomi pesisir maupun industri pangan dan farmasi. Mari kita kenali lebih dekat dalam karakteristik, manfaat, serta potensi bioteknologi dan ekonomi Cavapicus alvarezi. Cavapicus alvarezi merupakan alga merah atau Rhodophyta yang hidup di perairan laut tropis dangkal. Jenis ini dikenal sebagai penghasil utama keraginan tipe kappa, yaitu zat pengental alami yang banyak digunakan di industri makanan, kosmetik, dan farmasi. Berbeda dengan Eucheuma denticulatum, kerabat dekatnya yang menghasilkan iota keraginan dengan struktur lebih lembut, Cavapicus menghasilkan keraginan yang lebih kuat dan stabil, menjadikannya lebih disukai untuk produk seperti puding, es krim, dan pasta gigi. Rumput laut ini tumbuh optimal di perairan dengan suhu 27-37 derajat Celcius, salinitas 30-35 per mil, serta arus laut yang tenang. Di Indonesia, daerah budidaya utamanya meliputi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Maluku yang terkenal dengan air lautnya yang jernih dan kaya cahaya matahari. Tubuh Cavapicus disebut talus, berbentuk silindris, kenyal, dan bercabang dua secara teratur seperti semak mini di bawah laut. Warna talus bervariasi dari hijau kekuningan hingga merah kekuningan, tergantung kedalaman dan intensitas cahaya. Talus menempel pada substrat keras atau tali budidaya melalui struktur yang disebut valves. Siklus hidupnya terdiri dari fase gametofit, karposporofit, dan tetrasporofit. Namun, dalam praktik budidaya, petani lebih banyak menggunakan perbanyakan vegetatif dengan menanam potongan talus. Metode ini lebih cepat dan efisien karena potongan dapat tumbuh kembali menjadi tanaman baru hanya dalam beberapa minggu. Penelitian juga menunjukkan bahwa fase pertumbuhan awal menghasilkan kadar keraginan tertinggi, sehingga waktu panen ideal berkisar 40-50 hari setelah penanaman. Selain keraginan, Cavapicus mengandung senyawa bioaktif penting seperti fenolik, flavonoid, dan pigmen phycoerythrin yang memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi. Kandungan yodium, magnesium, kalsium, dan zat besi dalamnya membantu menjaga fungsi tiroid, metabolisme, serta kesehatan tulang dan darah. Beberapa riset di bidang nutraceutikal menunjukkan bahwa ekstrak Cavapicus berpotensi untuk menurunkan kadar kolesterol, menekan pertumbuhan bakteri patogen usus, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Di beberapa wilayah pesisir Asia, bahkan masyarakat mengonsumsi rumput laut ini sebagai salad, manisan laut, atau minuman herbal karena dipercaya meningkatkan vitalitas dan imunitas. Cavapicus kini menjadi objek riset bioteknologi modern. Ekstrak keraginannya digunakan dalam pembuatan biofilm dan bioplastik biodegradable, media kultur sel mikroba, serta pembawa obat berbasis nanopartikel yang aman dan ramah lingkungan. Dari sisi ekonomi, lebih dari 60% ekspor rumput laut Indonesia berasal dari jenis ini. Budidayanya mudah dan berbiaya rendah, cukup dengan tali, jangkar, dan bibit sehat. Namun, tantangan utama petani adalah penyakit ice yang menyebabkan talus menjadi putih dan rap akibat stres lingkungan atau infeksi bakteri Vibrio. Untuk mengatasinya, para peneliti sedang mengembangkan varietas Cavapicus yang lebih tahan panas dan patogen, serta memanfaatkan probiotik laut untuk menjaga mikrobioma air agar tetap seimbang. Selain menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi, Cavapicus juga berperan besar dalam menjaga ekosistem laut. Setiap hektar lahan rumput laut mampu menyerap hingga 5 ton karbon dioksida per tahun, membantu mengurangi emisi karbon global. Rumputnya yang rimbun menjadi habitat alami bagi ikan kecil, udang, dan organisme laut lainnya.
Budidaya rumput laut juga dapat mengurangi eutrofikasi karena menyerap kelebihan nutrien dari perairan pesisir. Dengan sistem budidaya yang berkelanjutan, Kappa picus bukan hanya komoditas ekonomi, tapi juga bagian penting dari solusi perubahan iklim dan konservasi laut. Terima kasih, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.